Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Tuhan menjawab doa. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan mengerjakan dan sedang melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Haleluya. Amin. Tuhan menjawab doa. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Dengan perikop hal pengabulan doa. Ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, jelas dikatakan di firman Tuhan, kalau kita membaca di ayat ke-8, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dikatakan menerima. Tuhan menjawab doa. Doa selalu dikaitkan dengan kata meminta atau sebuah permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau telusuri lebih jauh, doa itu bukan sekedar meminta, tapi doa juga di dalamnya ada ucapan syukur, ada pujian, ada penyembahan, ada pengagungan. Jadi doa tidak sekedar meminta. Doa yang lebih tepat adalah kita sedang berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan yang kita sembah. Sebuah percakapan pribadi dua arah, di mana kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menanggapi apa yang kita sampaikan. Seringkali yang terjadi dalam doa kita, dan setelah kita berdoa, kita berharap. Kadang-kadang ada sebuah kata harus, di mana Tuhan kita berharap menjawab doa kita sesuai dengan yang kita kehendaki dan harapkan. Sebenarnya kalau kita berdoa memaksa harus seperti yang kita kehendaki, sebenarnya kalau kita mau jujur, letak keegoisan ada di situ. Padahal yang kita minta belum tentu yang terbaik. Seringkali yang kita minta justru kadang bisa menghancurkan kita. Jadi doa bukan sekedar meminta. Doa adalah proses
di mana kita belajar, di mana kita mengerti, dan pada akhirnya mengetahui rencana Tuhan yang besar atas hidup kita. Nah, kita mesti tahu bagaimana sih Tuhan itu menjawab doa kita. Nah, yang pertama, kalau kita mengerti bagaimana Tuhan menjawab doa kita, yang pertama kita harus taat dulu kepada perintahnya. Artinya kita menjadi seseorang yang taat kepada Tuhan. Dan tentunya perintahnya adalah untuk kebaikan kita. Dan perintahnya itu jelas, Bapa gak mungkin memberikan yang lebih besar daripada kemampuan kita. Kalau Bapa memberikan perintah, saya percaya itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi menuruti segala perintahnya sebuah ketaatan. Berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kita mesti mengerti ketika kita berdoa, kita mesti benar. Bukan berarti saudara mesti wow ada di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara berdoa, tapi saudara menikmati dosa, saudara enjoy dengan dosa, itu sesuatu yang aneh, saudara. Tapi kalau saudara berdoa, saudara menyesali perbuatan saudara, saudara bertobat, dan saudara ingin taat kepada Tuhan, dan saudara ingin mengalami perkenanan Tuhan, doa saudara itu berkuasa, itu luar biasa. Nah, itu salah satu cara Tuhan menjawab doa. Kita mesti dibereskan dulu, supaya ketika Tuhan menjawab doa, jawaban doa itu tidak menghancurkan kita, tidak membuat kita lebih jauh dari Tuhan, tapi membuat kita lebih dewasa dan lebih bersyukur. Nah, cara Tuhan juga menjawab doa adalah tunggu. Tunggu. Menunggu seringkali memang kegiatan yang membosankan. Kita sering melihat kalau orang menunggu, dia bosan, apalagi bicara 1-2 jam. Apalagi berhari-hari. Nah, menunggu di sini kita diajari Tuhan untuk punya kerendahan hati. Orang yang bisa menunggu adalah orang yang punya kerendahan hati. Kita dilatih juga untuk punya kesabaran. Karena kalau kita bisa menunggu, kita bisa bersabar, itu artinya sikap hati kita menunjukkan bahwa kita percaya. Karena kita setia menunggu. Jadi menunggu berarti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita minta. Jadi kita mesti mengerti, mesti tahu bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Tuhan seringkali langsung atau tidak lama menjawab doa kita. Tetapi seringkali tidak sama dengan apa yang kita minta. Tapi itu yang terbaik. Itu yang luar biasa. Dan yang terakhir, jawaban doa kita, cara Tuhan menjawab adalah tidak mengabulkan doa kita. Waktu Tuhan tidak mengabulkan doa kita bukan berarti dia jahat. Karena dia tahu itu bukan yang terbaik. Kata tidak artinya Tuhan ingin memberikan jauh yang lebih besar. Kata tidak artinya Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang lebih indah, yang akan membuat kita terkagum-kagum dan terpesona kepada Tuhan. Untuk itu, miliki pengertian, miliki pengenalan akan Tuhan, sehingga apapun jawaban doa dari Tuhan, itu sudah pasti yang terbaik, yang akan membuat kita terpesona dan terkagum-kagum akan perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan saya baik. Tuhan pasti menjawab doamu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami percaya doa kami pasti dijawab Tuhan. Haleluya. Amin.